Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Hampir semua orang pasti sudah mengetahui kisah nabi yang terselamatkan dari banjir bandang yang cukup besar dengan membuat perahu. Bukan hanya dirinya saja yang diselamatkan, tetapi para umatnya dan hewan-hewan juga diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Namun, bagi mereka yang tidak mengikuti perintah dari Nabi Nuh alaihi salam akan tenggelam bersama banjir bandang yang telah direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak dari Nabi Nuh alaihi salam juga tak mempercayai akan datangnya musibah banjir bandang, hingga akhirnya dirinya harus tenggelam bersama banjir bandang itu. Nabi Nuh alaihi salam sangat dikenal dengan kesabarannya walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Keteguhan, ketabahan, dan kesabaran hati dari Nabi Nuh alaihi salam sudah sangat teruji karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Berkat kesabaran dan keteguhan hatinya dalam mengenal Allah walaupun sudah tertimpa berbagai macam musibah, Nabi Nuh alaihi salam memperoleh gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Kisah Nabi Nuh alaihi salam sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14, artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kisah Nabi Nuh alaihi salam saat berdakwah. Diutusnya Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah pada saat terjadi kekosongan di antara dua rasul. Fatrah, yang jika dibiarkan begitu saja ajaran-ajaran agama yang sudah dibawa Nabi sebelumnya akan dilupakan oleh para manusia. Apabila ajaran agama itu sudah ditinggalkan, maka para manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Pada masa kekosongan di antara dua rasul, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan wahyu kenabian dari Allah untuk memberikan ajaran agama Islam. Pada saat itu, kaum Nabi Nuh alaihi salam tidak menyembah Allah, melainkan yang disembah adalah patung berhala yang dibuat oleh tangan para manusia atau para kaum Nabi Nuh alaihi salam. Patung-patung yang telah dibuat dan disembah itu dipercaya oleh mereka akan memberikan banyak sekali kebaikan dan manfaat, dan mereka juga percaya patung berhala dapat menolak segala macam hal-hal buruk di kemudian hari. Berdasarkan kepercayaan kaum Nabi Nuh alaihi salam pada saat itu, patung berhala yang telah dibuat dan nama patung-patung itu berasal dari nama para ulama yang hidup di masa sebelumnya. Mereka membuat dan memberikan nama berdasarkan nama ulama terdahulu dengan alasan untuk mengenang jasa para ulama tersebut dan semangat ibadah umat terdahulu. Nama patung berhala yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang belum mengenal Allah, seperti Wed, Suda, Yatub dan Nasr. Pada masa-masa kondisi suatu kaum sedang mempercayai patung berhala, Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah untuk meyakinkan para kaum itu agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala. Nabi Nuh alaihi salam memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ketika berargumentasi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihi salam memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik, dan sabar dalam beradu argumentasi. Nabi Nuh alaihi salam yang sudah diutus oleh Allah selalu berusaha untuk meyakinkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah. Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kaumnya dan ia selalu mencari berbagai macam cara seperti melakukan dakwah. Namun, kaumnya yang tidak taat itu menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat." Dakwah-dakwah Nabi Nuh alaihi salam berupa ajakan kaumnya untuk melihat dan merasakan segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, mulai dari matahari, bulan dan bintang-bintang. Tak hanya itu, tumbuh-tumbuhan, hewan dan air yang mengalir yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh manusia termasuk ciptaan Allah. Perubahan siang dan malam serta hal-hal yang ada di muka bumi adalah bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar ada dan Tuhan yang harus disembah bukan patung berhala yang disembah.
Bukan hanya memberikan bukti akan tanda kebesaran Allah, Nabi Nuh alaihi salam juga memberikan dakwah bahwa setiap amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada ganjarannya dari Allah. Apabila amalan perbuatan yang dilakukan berupa kebaikan dan menaati perintah Allah, maka manusia akan mendapatkan surga. Sementara itu, jika amalan perbuatan yang dilakukan berupa keburukan atau tidak menjalan perintah Allah, maka ganjarannya adalah neraka. Kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihi salam dalam menyebarkan ajaran agama Allah melalui dakwah selalu ditolak oleh sebagian besar dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun banyak yang menolak ajaran Allah, tetapi masih ada manusia yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam untuk mengikuti ajaran Allah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam selalu melakukan dakwah agar kaumnya tidak berjalan di jalan yang sesat yang bisa merugikan diri sendiri karena diberikan azab oleh Allah. Ajakan-ajakan beliau dalam dakwahnya selalu berhubungan dengan tidak menyembah patung berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap agar kaumnya kembali ke jalan yang benar dan terang. Selain itu, Nabi Nuh AS juga mengajarkan kepada kaumnya untuk selalu saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Beliau juga sangat berjuang dengan keras agar sifat sombong yang dimiliki oleh manusia dengan kedudukan yang cukup tinggi itu agar menghilangkan sifat-sifat buruk itu dan digantinya dengan memberikan kasih sayang. Namun, perjuangan yang telah dilakukan dengan kesabaran dan ketabahan yang telah dilakukan Nabi Nuh alaihi salam untuk menyadarkan kaumnya kembali ke jalan yang benar dan terang ternyata tetap tidak berhasil. Mayoritas kaumnya tidak percaya dengan ajakan dari Nabi Nuh alaihi salam untuk menyembah Allah dan beriman kepada Allah. Hanya ada beberapa manusia saja yang ingin menerima ajakan dari Nabi Nuh alaihi salam dan itu pun tidak sampai 100 manusia. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Setelah berjuang untuk menyadarkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah agar segera membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung manusia, para pengikutnya, dan hewan. Mereka yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam mulai membuat kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Mereka yang membuat kapal memilih tempat yang jauh dari keramaian masyarakat dan jauh dari kota. Mereka sangat bersemangat dalam membuat kapal ini, sehingga siang dan malam digunakan untuk menyelesaikan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Alasan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal jauh dari kota dan keramaian agar para masyarakat tidak banyak yang tahu dan Nabi Nuh alaihi salam bersama manusia yang menerima ajakannya dapat mengerjakan pembuatan kapal dengan tenang. Meskipun Nabi Nuh alaihi salam sudah berusaha untuk menjauh dari keramaian dan berharap tak ada gangguan dari orang lain, tetapi pembuatan kapal akhirnya terlihat oleh para manusia yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menghina dan mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh kaum yang tidak taat kepada ajaran Allah hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh alaihi salam. Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami akan tiba waktunya jika kalian akan diberikan azab oleh Allah atas amalan perbuatan yang telah kalian buat. Meskipun Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan Allah. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya tetap semangat dalam mengerjakan kapal besar, hingga pada akhirnya kapal besar itu berhasil dibuat dan mereka pun sangat senang karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa banjir bandang. Ketika mereka yang menghina Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh alaihi salam sudah memberitahu kepada mereka kaum kafir bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan, anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan syaitan dan hasutan dari kaum kafir itu. Kapal yang sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu dari Allah, "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan berlayarlah dengan izinku." Setelah mendapatkan wahyu dari Allah,
Nabi Nuh alaihi salam menunggu suatu hari akan tiba, yaitu hari di mana hujan akan turun dengan sangat lebat dan banjir bandang akan tiba. Sebelum hari banjir bandang itu tiba, Nabi Nuh alaihi salam mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal. Hingga tibalah waktunya hujan turun dengan sangat deras dan air pun mulai menggenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Perlahan-lahan air yang sudah menggenangi dataran rendah mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi. Hingga pada akhirnya air bah itu sudah mulai menggenangi seluruh daratan dan hanya orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup saja yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salam saja yang berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majraha wa mursaha melewati air bah itu, dan saat berlayar terlihat para orang-orang kafir yang berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh alaihi salam melihat puteranya yang bernama Kanan timbul tenggelam karena menerima azab dari Allah atas amalan perbuatan yang sudah dilakukan. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman, dan belum mengenal Allah. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan zalim kepada hukum Allah, mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak, tiba-tiba sudah surut dengan cepat karena diserap oleh bumi. Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh AS mulai berhenti di atas bukit Judi. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu dan mereka selamat dari air bah. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang dimana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 73, artinya, kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini terdapat beberapa nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup kita. Berikut ini nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kesabaran dan ketabahan di jalan Allah. Nabi Nuh alaihi salam yang sudah melakukan dakwah kepada kaum kafir dan zalim selama 950 tahun ini menunjukkan kesabaran dan ketabahan untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Berkat kesabaran dan ketabahan itu Nabi Nuh alaihi salam diberi gelar Ulul Azmi. Sifat kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan kebaikan walaupun sering diejek dan dihina oleh orang lain, sangat baik untuk dimiliki oleh diri kita. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita akan kuat dalam menghadapi segala macam cobaan atau ujian kehidupan. Bijaksana. Setiap keputusan yang diambil oleh Nabi Nuh alaihi salam selalu penuh dengan pertimbangan. Beliau selalu meminta petunjuk kepada Allah sebelum menentukan sebuah keputusan agar keputusan yang diambil tidak salah dan berada di jalan yang benar. Begitu juga dengan diri kita, sebaiknya setiap ingin mengambil keputusan selalu memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, sehingga keputusan yang diambil dapat membuat diri kita tenang. Membela mereka yang miskin, tertindas, dan lemah. Nabi Nuh alaihi salam selalu memberikan bantuan kepada mereka yang miskin, lemah dan tertindas. Amalan kebaikan ini perlu dimiliki oleh diri kita agar banyak orang yang terbantu dan terhindar dari hal-hal yang dapat menindas dirinya, sehingga suatu kehidupan semakin bahagia. Selain itu, membantu orang lain bisa menambah pahala untuk diri kita. Selalu bersyukur. Nabi Nuh alaihi salam selalu bersyukur terhadap keadaan yang diterima oleh dirinya yang selalu dihina dan diejek oleh kaum kafir. Dari kisah Nabi Nuh alaihi salam kita dapat belajar bahwa hidup itu harus penuh dengan rasa syukur agar kehidupan menjadi lebih tenang dan lebih mementingkan untuk melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diberi umur panjang hingga 950 tahun. Mampu membuat bahtera yang besar dan kokoh, selamat dari azab dan menjadi nenek moyang dari umat manusia. Itulah kisah dari Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya untuk membuat kapal besar agar terhindar air bah yang membinasakan orang-orang kafir dan zalim. Dari kisah itu juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Jadi, tanamkan nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihi salam agar hidup menjadi lebih tenang. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.